Oke, ada support system di sini ya. Para perempuan-perempuan ini yakin mereka tidak mampu berjalan sendirian karena banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan ya. Tapi karena ada dorongan dari sahabat-sahabat yang juga berkecimpung di bukan industri yang sama ya, tapi saling bersinggungan ya. Contohnya ekonomi kreatif mungkin dengan pariwisata ya, dan juga koperasi ya dengan BKKBN ini bisa tercipta satu sinergitas sehingga pekerjaannya yang tadinya sudah mau menyerah gitu ya, tapi dikuatkan kembali ya sampai di hari yang ke-500-an ini. Oke, Meskipun awal-awalnya ditolak sama mereka, tapi ya udahlah ya, it's okay. Apa itu? Ada apa di sini? Enggak bercanda, karena kan di awal kita nggak kenal pas waktu orientasi di Hambalang. Jadi Oke, karena siapa yang tidak menjodohkan saling kenal. kalau gitu, atau siapa yang SKSD duluan atau tahu kalau kita nggak bisa nih sendirian ya, yo kita harus ngegeng bersama nih. Saling sih, saling aja ya, karena kan Saling pasti kan aja, pada iya. saat di Hambalang itu semuanya banyak Senior. yang bukan semuanya senior ya, tapi semuanya kan latar belakangnya berbeda-beda. Iya. Tapi tujuannya satu, bagaimana kita semua dapat menjalankan tugas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan oleh karena itu kita harus kenal dan harus bisa berkolaborasi sama-sama. Dan menurut kami, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden di Hambalang itu menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa dan membuat kami sampai saat ini tetap bisa berkolaborasi dengan luar biasa. Oke, jadi satu kegiatan di Hambalang itu sebenarnya secara tidak langsung mempertemukan ya dari individu-individu yang tidak saling kenal, backgroundnya pun berbeda, kemudian bisa bersinergi bersama ya. Padahal waktunya juga tidak terlalu panjang ya, tapi kurang Hambalang lebih. dan Magelang sih Bu. Jadi Hambalang satu, Magelang dulu. jangan FOMO ya, it's okay. Nanti kita embrace. Sama Magelang, karena Magelang itu kan kita dimiliterkan kan. Jadi pada saat kita militerkan, kanan kiri itu sepele tapi itu ngaruh loh. Bukan dimiliterkan, latihan baris berbaris. Oh iya, baris berbaris, Latihan disiplin. sorry, ketahuan diaspora. Jadi pas kita baris berbaris, kita kan harus ya membarisnya kanan kiri. Itu simple kan kayaknya kan? Gak simple teman-teman. Pada saat kita baris berbaris itu kita langsung gain respect. Tuh kan? Iya, soalnya Baik, dia yuk, latihan silakan waktu selanjutnya. kita latihan di zaman. SD ya, SD loh kita latihan baris Ada yang mantan anggota Paskibraka soalnya, jadi buat itu urusan gampang. Sekolahnya, Hadap kanan, hadap kiri, mana belakang juga kebalik-balik kan kita. Enggak sih. aku enggak sih, kamu waktu itu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ayo Ibu moderator. Ayo Ibu Nilo ayo. Kami tahu ya. Kayaknya semua udah jawab panjang, kayaknya kita udah nggak ada pertanyaan lagi. Pasti silakan. ada Masih sesuatu. pertanyaannya tadi kan, pernah membayangkan enggak jadi Maaf Bu, pejabat Ibu lagi publik? jadi wamen Oh, bukan iya. jadi host. Bukan jadi Gak apa-apa, moderator saya ya. terbantu sekali karena mereka mantan jurnalis ya. Jadi silakan ya. Mungkin autopilot aja saya geser ke bawah panggung ya. Jangan-jangan nanti saya tidak ditransfer. Ayo silakan bisa Ibu. biar bikin question Saya sendiri. buat pertanyaan buat Bener, bikin hostnya pertanyaan kalau begitu sendiri, ya. jawab sendiri. Oke, silakan. Ibu Nilu ini asalnya saya tahu dia dari daerah ya. Cantik kan, namanya Nilu. Pasti dari Bali, tidak ya? Dari daerah yang lebih terpinggirkan, terluar dan pokoknya Terjauh. ya. Nah, tapi beliau bisa sampai duduk sebagai Wakil Menteri Pariwisata di usianya yang masih generasi 25 tahun. Oh iya, ya. forever. Silakan dibagikan rahasianya. Ya, terima kasih Mbak Mona. Saya pikir tadi teman-teman saya udah sharing banyak banget gitu. Rasanya saya udah kehabisan kata-kata karena mereka sudah mewakili semuanya gitu ya. Tapi tadi mungkin ke pertanyaan awal tadi, pernah nggak sih bermimpi untuk jadi wakil menteri atau jadi pejabat publik? Rasanya ini pertanyaan yang setiap waktu ditanyain ke kita gitu ya. Tapi tadi seperti teman-teman saya juga, apalagi saya ya sama seperti Bu Wamen Koperasi, dari desa, jauh, kampung, orang bahkan nggak kenal gitu, nggak pernah berpikir wah mau jadi wakil menteri gitu. Yang dipikirkan adalah bagaimana survive besok, bagaimana survive lagi besoknya dan seperti itu. Tapi tentu ini juga jadi satu kebanggaan bagi perempuan seperti saya, orang desa begitu, bahwa di sini menunjukkan Bapak Presiden itu betul-betul melihat anggota kabinetnya itu bukan karena koneksi politik atau koneksi kepentingan dan lain sebagainya, tapi betul-betul mencari anggota kabinet yang dianggap ataupun dinilai profesional, yang mampu mengerjakan tugas-tugas dan menyelesaikan atau setidaknya menuntaskan asta-cita beliau untuk bangsa dan negara ini. Ini jadi satu message yang penting sekali sebenarnya yang dikirimkan oleh Bapak Presiden, melihat begitu beragamnya anggota kabinet Merah Putih ini. Itu
yang saya katakan bahwa saya sangat bangga dan saya waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden, terima kasih banyak Pak. Meskipun beliau sampaikan terima kasih sudah mau bergabung dengan kabinet ini, tapi saya sampaikan saya yang lebih berterima kasih karena sudah menerima atau sudah mengajak dan memberikan kepercayaan kepada orang desa gitu untuk maju dan menjadi anggota kabinet. Dan awalnya cukup deg-degan ya, waduh, dari sebelumnya jadi wartawan kita berada di luar pemerintahan, mengkritisi, kemudian juga memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Sekarang akan ada di dalamnya yang sudah pasti kita yakini kita pasti akan menjadi orang yang akan dikritik oleh publik begitu, baik oleh teman-teman media maupun juga oleh masyarakat sipil. Dan deg-degan itu ternyata buyar begitu ketika kami ketemu di Hambalang, dan saat itu Bapak Presiden memberikan arahan yang penting sekali kepada kami yang membuat kami percaya bahwa kami dipimpin oleh orang yang tepat yang kemudian akan mengarahkan bagaimana bangsa ini bisa meraih masa kemasannya nanti pada 2045. Kemudian melihat teman-teman kami begitu kompak waktu itu, kita kemudian gabung lagi sampai sekarang. Kemudian kita di Hambalang, di Magelang waktu itu semakin memperkuat bahwa oh ya ini adalah kabinet yang tidak berdiri sendiri. Pak Presiden sampaikan waktu itu jangan pernah ada yang merasa bisa bekerja sendirian. Kolaborasi adalah kunci untuk kemudian kita bisa memajukan bangsa ini, kita bisa meraih cita-cita kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi kemudian semuanya koordinasi dengan menteri, antara menteri satu dan menteri lain, bahkan kadang kita saling telepon untuk selesaikan masalah. Selamat datang Ibu Kepala BPS. Saya Tepuk menyapa tangannya semua. Kepada Ibu Amalia kami persilakan cantik Ibu sekali untuk Bu boleh Amalia menempatkan. hari ini. Terima kasih Ibu sudah hadir di acara ini. Tidak ada kata telat ya, yang penting hadir ya. Nggak apa-apa Ibu. Kami sudah menyimpan segudang pertanyaan untuk peserta yang terlambat. Nggak bercanda ya. Oke. Ya, jadi kembali lagi ke tadi ya bahwa saya pikir kadang kita di sini saling telepon aja untuk menyelesaikan masalah gitu. Ada koordinasi yang buntu, kita telepon Bu Wamen, kita telepon Pak Wamen dan sebagainya. Dan dari situ saya melihat bahwa ternyata agenda yang di Hambalang maupun yang di Magelang itu adalah ruang yang sangat baik sekali untuk kami kemudian cair komunikasinya sehingga bottleneck di pemerintahan itu bisa diselesaikan dengan cepat. Gitu. Oke, jadi Ibu Amalia tadi saya tanyakan, pernah nggak sih terpikir kalau menjadi pejabat publik itu cita-cita masa kecil gitu? Ternyata tidak ada ya. Mereka hanya menjalani dan melakukan yang terbaik yang diberikan. Dan kalau Ibu Amalia sendiri ini kan sebagai kepala sebuah instansi ya, kementerian, pastinya punya tanggung jawab yang besar ya, kebijakannya itu juga harus tepat. Tantangannya yang terbesar apa Ibu? Kalau ditanya tantangan, pasti tantangannya banyak. Tentunya kita sebagai perempuan dalam memimpin yang mungkin dirasakan juga oleh para wamen-wamen yang hebat ini teman-teman baik saya semua, sahabat-sahabat baik saya semua. Ibu bagian dari anggota geng mereka, Ibu? Ibu kepala. Ya, oh Ibu adminnya ya? Bukan, Ibu kan kepala, kami ini kan wakil-wakil. Iya, jadi kalau di WhatsApp grup itu adminnya yang berhak Tapi menerima mereka ini anggota baru atau mengeluarkan anggota beda lama. grup. Oh beda grup. Oh iya iya iya. Kepala mereka ini dari hebat-hebat. menteri dan Oh wakil-wakil. oke beda oke grup. oke. Kirain kalau di grup yang sama lebih gampang koordinasi atau istilahnya nyuruh-nyuruhnya. Bu. Tapi kita punya nomor teleponnya kok. Kalau mau WhatsApp Jamnya tinggal langsung ya? WhatsApp. Nggak perlu di grup, langsung telepon. Kalau nobar tetap ikut Dan kok kan. saya sering telepon mereka juga nih.